Selamat malam, pagi dan siang pada para penikmat channel Kompetensi Hidup. Kembali kita bersama mau berbincang-bincang melanjutkan perbincangan yang sudah-sudah. Di sini ada Bapak Prihadi, kemudian Bapak Saman yang biasa kita akrab menyebutnya sebagai Lek Saman, dan Pak Beni, dan saya sendiri, Wita. Baiklah, mungkin dimulai dari apa ya, dari Pak Beni yang mungkin akan memulai perbincangan. Mau bertanya pada Pak Pri atau Lek Saman, monggo. Baik. Jadi kemarin kita sudah banyak berbincang tentang sign daripada bahwa kompetensi hidup ini sebetulnya juga untuk mendapatkan itu ada sign-nya. Nah, banyak sign-sign yang akan kita dapatkan dari Pak Prihadi. Sekarang saya ingin mengajukan satu pertanyaan dari hal-hal yang biasa saya temui sebagai dokter, yaitu bahwa dokter itu bapak kedokteran kita kan Hippocrates ya Pak Prihadi. Beliau mengajarkan tentang ilmu kedokteran dasar beserta filosofi. Padahal kita itu sebetulnya berhadapan dengan fakta, yaitu manusia yang di dalam dirinya itu ada fakta-fakta. Fakta tentang rasa sakit yang dibawanya, data-data kesehatannya, data-data laboratorium, radiologis, penunjangnya. Tapi bagaimana itu dijadikan sarana untuk menyehatkan seseorang, padahal Hippocrates mengatakan bahwa dalam tiap diri itu ada penyembuh. Benar. Kita dokter itu hanya perlu menjadikannya bekerja. Tetapi saya ingin ini bisa lebih diperdalam pada kesempatan malam ini. Kira-kira nanti kita akan banyak mendengarkan tentang sains dari bagaimana menemukan kesehatan. Yang kesehatan ini kan biasa menjadi doa kita sehari-hari Pak Priya. Mohon diberi kesehatan ibaratnya begitu, tetapi bagaimana sainsnya untuk menjadikan kita sehat berdasarkan dari kajian sains kita ini Pak Pri, monggo. Ya, saya jawab melalui sepengetahuan yang telah saya pelajari dan saya gali dalam penelitian dan pemahaman yang telah saya praktekkan sesuai dengan ilmu kesehatan dan perkembangan teknologi. Mungkin antara peralatan dan kesehatan itu bisa saling berhubungan lah. Yeah. Bisa saling dibutuhkan. Alat untuk mendeteksi, terus ilmu untuk mengetahui apa yang terjadi pada tubuh. Kita mau mengetahui suatu penyakit dengan menggunakan alat. Ya. Ya, terus kalau sudah tahu itu penyakit, ya bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara memangkas ataupun mencegah daripada sebelum terjadinya penyakit itu, ataupun sesudah terjadinya penyakit itu. Nah, seperti itu mungkin antara si alat-alat ini tadi dengan ilmu-ilmu yang ini tadi. Ini kan sama-sama sainsnya. Alat juga dengan sains. Oh iya iya. Nah, terus ilmu untuk mengatasi penyebab dari dan disebabkan oleh penyakit ini tadi ya sains juga. Ya. Nah, gitu. Jadi berarti ilmu penyakit dalam ada sainsnya, ilmu laboratorium ada sainsnya. Kemudian tentang pasiennya sendiri, bahwa kemudian di situ sebetulnya ada penyembuh, ini maksudnya mungkin jawabannya seperti apa? Ya, mungkin kebanyakan dari si pasien yang belum paham, mungkin dikira alatnya yang menyembuhkan. Ya betul. Dikira alat yang bisa menyembuhkan itu. Nah, di sini sebagai mungkin lah
orang yang mempelajari tentang kesehatan ataupun keseimbangan tubuh manusia untuk supaya menjaga keselamatan diri itu harus dibekali siapakah yang bekerja di dalam tubuh kita. Seperti itu. Apa sesungguhnya yang menyembuhkan pada diri kita itu. Nah, sains untuk menyembuhkan yang ditemukan ini hanya membantu si orang yang sakit untuk supaya memangkas ataupun mencegah dari penyakit-penyakit itu. Kan seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya dimulai dari mana ini? Ketika seorang itu kan sakit itu awalnya mungkin tidak berat ya. Ya. Ketika banyak tidak berat, ada yang mengabaikan, ada yang segera mendapatkan pengobatan, mungkin ada. Nah, di sini mungkin menurut yang saya teliti, kebanyakan orang mengabaikan dari setitik yang kecil ini tadi, tidak diabaikan, tidak diperhatikan. Ya. Nah, mungkin dia hanya sekadar berdoa dan meminta kepada ibaratkan sesuatu, nggak tahu, Tuhan lah. Tapi ikhtiar di dalam kehidupannya dia belum menemukan solusinya. Apakah setitik ini tadi tidak akan berkembang kalau kita tidak diatasi dengan kenyataan ataupun dengan syariatnya, dengan kenyataan itu tadi. Oh, jadi antara awal penyakit untuk mencegah perburukan ini ada syariatnya dan itu adalah sains juga ya. Ya, tuh. Bagaimana si pasien ini mengetahui lah? Makanya di sini kita lebih fokuskan untuk mencegah daripada memelihara si penyakit. Ya. Ya. Mungkin untuk ilustrasi, sama pernah di gunung sana, kemudian karena mungkin ada tidak ada dokter di situ ya, Le. Kira-kira bagaimana itu? Belum ada dokter waktu saat itu, Mas. Bukan di gunung atau Iya. Iya. Di sana pun kami dulang di sana jauh dari puskesmas atau mantri tadi, Mas. Bahkan di sana kita harus bawa obat atau herbal tadi dari pemberian minta dari Pak Pri tadi. Kita pun siap itu juga, Mas. Kalau nggak ada itu kami pun bingung kadang. Harus tiap itu minum, Mas. Tiap pulang kerja minum, pagi minum, Mas, untuk menjaga kondisi badan kita, Mas. Dan hidup saya juga, Mas. Itu pun ya harus dijaga masing-masing, Mas. Kalau nggak begitu harus bagaimana kadang kalau nggak dijaga sendiri hidup tadi, Mas. Itu saja. Kadang-kadang orang di kota itu kan sudah dekat dengan sarana seolah sudah suruh jaga orang lain. Padahal sebetulnya pengalaman seorang yang hidup di daerah yang begitu terpencil untuk melakukan suatu usaha-usaha bagi kehidupannya itu dia harus menjaga sendiri. Iya. Nah, kemudian diceritakan oleh Dek Saman itu dia membawa herbal yang dibekalkan oleh Pak Riyadi. Dan ternyata bisa terjaga, tidak ada yang sampai saat ini di sana juga tidak mengalami satu penyakit-penyakit yang sifatnya berat atau apa gitu ya. Dan kita bisa mengerjakan apa yang ditujunya, yaitu dapatkan penopang di rumah tangga gitu ya. Iya, keinginan itu tadi, Mas. Jadi ini berarti dalam perwujudan dari doa, padahal kesehatan itu doa dari semua manusia ya. Itu ternyata sainsnya itu harus juga diketahui baik oleh yang bersangkutan sendiri, dalam ini katakanlah Lek Saman yang awam, maupun kami yang dari petugas kesehatan seperti ini pun harus juga mengerti sains dalam peran kita masing-masing ya.
apakah hal seperti ini ya? Saya berpikir begini Pak Pri. Sebelum ada Hippocrates, ataukah ya katakanlah pada masa Hippocrates itu pun. Berarti bagaimana kira-kira keadaan manusia di dalam menempuh jalan sehatnya? Nah, ini bukan mungkin, tapi kejadian yang dilakukan pada saat belum ada alat-alat. Di situ hanya pertanyaan. Jadi si pasien mengandalkan si orang yang berilmu ini tadi. Jadi apa ada si orang yang berilmu, katakan yang memiliki ilmu tadi, hanya mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh si pasien. Terus kita harus pahami, mengetahui apa yang dikeluhkan. Nah, keluhan-keluhan itu sesungguhnya kan si orang yang berilmu itu harus memahami betul sebelum menerima dari apa keluhan si orang yang pasien ini tadi. Sehingga bekal dari penelitian itu bisa untuk mendeteksi ataupun mengetahui sumber-sumber penyakit yang ada di pasien. Berarti kan kita didasari dulu dengan sains, memahami keluhan-keluhan yang dilakukan oleh pasien dan penyebab sebab dan akibatnya yang telah ditimbulkan itu kita bisa tahu dulu dari mana sebab dan akibatnya, sumbernya dari mana, kita pun harus tahu. Maka dikatakan kita harus tahu apa yang dikeluhkan oleh pasien dan kita mengetahui, oh ini faktanya. Nah, fakta ini sebelum kita ibarat kata memvonis, kan kita harus belajar dulu. Oh, ini penyakit ini rata-rata disebabkan oleh ini. Dahulunya kita sudah, ibaratnya mungkin kita sudah pernah meneliti dan memahami, sehingga kita tidak terlalu harus menggunakan alat. Jadi pengalaman di dalam praktek penelitian itu tadi digunakan untuk mempresum ataupun mendeteksi dari penyakit-penyakit mungkin yang kita tidak bisa menggunakan alat. Berarti kan ini sebab akibat daripada mengetahui terlebih dahulu itulah ya, untuk membaca si pasien itu. Mungkin praktek dalam pembelajaran itulah. Itu mungkin dalam keterbatasan alat kan kita sudah dibekali dengan penelitian ataupun praktek yang dalam mungkinlah pembedahan penyakit-penyakit yang itu terus kita teliti lagi. Nah, akhirnya kita tahu, ibarat kata, oh penyakit ini sudah pernah dipahami gitu. Tuh. Jadi Papi kalau boleh tanya ini, penyakit-penyakit sekarang ini kan macam-macam Bapak Pi. Itu apakah sebenarnya sudah ada sebelumnya dulu? Nah, ataukah memang berkembang? Itu ibarat kata penyakit itu ibaratnya sudah ada. Sebenarnya dulu itu sudah ada nih. Dia beradaptasi dengan obat. Jadi dia berubah dengan obat itu. Oh, jadi kayak mengalami apa? Mutasi apa? Ibaratnya lah adaptasi terhadap penyakit-penyakit yang dia akan berubah sesuai dengan nanti obat-obatan yang dia makan. Terus makanya bagaimana kita mencegah supaya tidak timbul penyakit-penyakit yang baru itu tadi, itu bukan penyakit lama, tapi penyakit yang sudah beradaptasi dengan obat-obatan yang telah dia makan. Gitu. Makanya bagaimana kita memangkas supaya penyakit itu tidak beradaptasi, gitu. Itu aja. Dalam kemudian ya. Gitu. Nah ini dari yang Mbak Pri sampaikan itu saya jadi teringat. Dulu kami itu sekolah dokter diajarkan. Kalau kamu berhasil di dalam melakukan anamnesis kepada pasien, wawancara kepada pasien, maka 75% diagnosis itu bisa kamu dapat. Tapi kan pelaksanaannya kan belum tentu semua mendalami kaidah tersebut ya. Memang langsung periksa fisik biasanya kan. Biasanya langsung itu akan melakukan pemeriksaan yang lain-lain untuk menopang keterbatasan pengetahuan kita. Tapi berarti sekarangnya agak penting juga untuk kita mendalami ini, terutama untuk dokter-dokter yang mungkin bertugas di daerah yang
Seperti saya ilustrasikan pada diri Lesaman yang mencari pencarian di petulangan itu, dia tidak ada dokter di situ atau hanya ada puskesmas di situ. Tapi kalau kita punya ilmu di dalam penggalian anamnesis itu, kita akan mendapatkan solusi. Sebab itu seperti kata Pak Priyadi, ketika bertemu, ini orang-orang dulu ya, zaman Hippocrates itu, kemudian menggali dari apa yang dia temukan dari pertemuannya itu tadi ya. Seperti Hippocrates sendiri itu kan menemukan apa namanya solusi bagi wabah di Yunani pada saat itu adalah dengan melihat dari suatu rumah ke suatu rumah. Jadi saya bisa bayangkan bahwa berarti pada saat itu beliau teliti sekali dalam bertanya sampai kemudian menemukan penyebabnya itu. Mati. Pengamatan ataupun pembuktian terlebih dahulu, ya, baru menemukan solusinya, mencari solusinya. Ya, mungkin itulah yang saya pelajari semenjak dari itu tadi apa dalam kesehatan itu tadi. Jadi kita benar-benar bagaimana memahami dan menemukan, terus bukan untuk kita klaim, Ya, ya. bukan untuk wah saya menemukan penyakit, tidak, Atau untuk menamai. tidak, tapi bagaimana cara menyolusi dari suatu penyakit ini tadi. Berarti Bapak Hippocrates meneliti dulu, Ya, sampai ketemu wah ini penyakit seperti ini. Ya. Nah, Bapak Hippocrates sudah tahu, jadi bagaimana mensolusi dari penyakit ini tadi, kan seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus di dalam dimensi sains terus-menerus ini ya sebagai seorang petugas. Tiap hari. Iya, iya. Tiap hari kita harus menggunakan ilmu sains itu untuk penjagaan dalam mengatasi problem-problem yang ada pada si pasien. Iya. Mungkin pas di situ tidak ada peralatan yang canggih lah, Iya. gitu. Ya seperti apa yang saya praktekkan dulu tidak menggunakan pada saat mungkin penelusuran di tempat-tempat yang sangat terpencil, tidak ada alat. Ya kita hanya menggunakan ilustrasi pembelajaran itu dipraktekkan di dalam tempat yang sangat terpencil itu untuk membantu rakyat ini tadi. Nah, sehingga kita hanya menggunakan alam sekitar. Apa yang bisa nah, dari pembelajaran inilah kita menggunakan biologis ataupun tumbuh-tumbuhan untuk menyehatkan si pasien ini tadi, kan seperti itu. Kalau begitu saya lalu berpikir seperti itu. Ketika pasien ini juga ada dalam sainsnya atau syariatnya untuk mencari kesembuhan, kemudian dokter ini juga setia di dalam sainsnya untuk mencari solusi, maka akan bertemu ya. Nah, Ada titik yang sama-sama diharapkannya begitu kira-kira. Ya. Nah, ibarat kata antara sang ilmuwan dan yang menjalankan ilmu nanti akan bertemu menjadi satu titik, seperti terucuk Ya, ya, ya. piramid yang akan menuju ke satu titik. Bukan saing-saingan, bukan lomba-lomba ataupun mana benar salah, bukan. Jadi intinya kan kita bagaimana kita bisa menyelesaikan dari solusi penyakit yang ada ini tadi. Bukan untuk mencari yang paling tenar ataupun yang bisa paling di atas, tidak. Jadi kita pembahasan ilmu itu bisa memberi solusi atas penyakit-penyakit yang terjadi pada manusia ini tadi, kan seperti itu. Ini saya agak sedikit ya terhenyak itu karena hal yang disampaikan Pak Tri itu logis, tapi kalau kita ini juga belum tentu dalam pelaksanaannya Menjalankan seperti itu. kerucut itu. Tapi kan sama dengan ini ya, hubungan itu. Nah, sama dengan mungkin Jawa itu dikatakan suatu masalah itu selesainya dengan satu hubungan. Hubungan ono ing kemuning lakon gitu. Sama. Bahwa dilambangkan gunungan. Iya, iya. Dumunung ono ing kauripan iki apa? Apa yang akan kita dapat? Nah, itulah filosofi orang Jawa mengatakan gunungan. Dumunungi urip iki apa? Ya. Apa sama dengan tujuan kan? Ya sama. Sama dengan tujuan.
Berarti kan tujuan hidup untuk apa? Ya ini tadi ya katakan keseimbangan manusia dalam menikmati kehidupan. Makanya sehat itu mahal harganya. Iya. Karena harus kita jaga betul sehat itu. Ya. Supaya kita tidak bukan goncang, tidak tertimpa oleh penyakit-penyakit yang mungkin ya sangat susah diatasi oleh obat. Oh iya ya. Seperti itu. Ya, jadi kompleksitas permasalahan kesehatan ini sebenarnya bisa kita kurangi dengan tadi itu berpahamkan gunungan. Tapi ini saya justru malah jadi ingin tahu banyak ya tentang apa yang baru saya pahami tentang makna gunungan dan peran dokter dalam melibatkan pasien di dalamnya ini. Ini dan ini terkait dengan dumununging ini mungkin saya mohon penjelasan yang lebih luas lagi. Dumunung itu ibarat kata rampungnya masalah itu iso rampung kalau penyakit itu ya. Ya. Pasti ditemukan sainnya. Ya. Ilmu sains yang menemukan inilah yang bisa mengatasi, itulah yang dikatakan dumunung. Ono ning. Ya. Pangeran Kang menai tombo marang si orang yang sakit. Nah itu mungkin ilmu yang dipesankan dari bapak saya. Oh, kayak gitu. Ya. Kita harus bagaimana bisa memahami dari penyakit-penyakit si yang berkeluh kesah ini tadi. Ya. Padahal orang tua saya tidak pernah menggunakan alat. Tapi bapak saya mewajangkan ilmunya kepada saya. Begini loh caranya menampung keluh kesah si pasien ini tadi, nanti bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana mensolusinya, itu kan pasti diberitahu. Ya. Gitu. Walaupun mungkin lah orang mengenalnya bapak dukun, tapi kan di situ mengandung ilmu, tapi ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain gitu. Bagaimana kalau kemudian kita menolak ilmu alam seperti ini? Padahal ini sebenarnya bermanfaat, baik untuk kami dokter pun sangat bermanfaat untuk konsep yang dikemukakan oleh Pak Mbah Warno yang sebagai bapaknya Pak Priyadi ini, yang kita sendiri belum pernah berjumpa, tetapi berjumpa dalam ilmu yang diwariskan kepada beliau dan kemudian bahkan diperdalam lagi oleh beliau sehingga Pak Priyadi bisa menjelaskan kepada kita ya. Ya mungkin yang mau dan mau bisa untuk menerima dari ilmu waris daripada orang tua mungkin hanya saya sendiri gitu. Jadi saya hanya kurang puas dari apa yang dilakukan oleh orang tua itu karena tidak membuktikan gitu, belum membuktikan. Saya juga masih mau belajar bagaimana, tapi ya bapak itu ya bilangnya nggak mampu, tapi bagaimana cara nggak tahu bapak kan itu usahanya orang tua gitu. Jadi mungkin sekarang ini wujudnya, ya Pak Priya, bentuk wujud daripada yang telah ditemukan inilah yang harus kita anukan. Itu makanya saya hanya memberitahukan sesuatu hal yang mungkin hanya bisa dilakukan sebagai pelaksana daripada penemuan itu tadi. Kan ada yang menemukan dan ada yang melaksanakan. Nah, antara yang menemukan dan melaksanakan itu harus bisa seiring sejalan. Kalau tidak, ya nanti baku tindes. Nah, seperti itu. Iya, padahal hidup tadi asalnya ya masing-masing dari orang tua ya. Makanya kadang saya ini kadang bingung, makanya kok Allah yang mana kadang. Ya, penjelasan Pak Lek. Yaitu orang tua itulah. Iya. Orang tua itu adalah Khalifatullah. Yang akan menunjukkan si anak ini tadi. Dan barang siapa yang mau menerima yang dikatakan mungkin seburuk-buruknya orang tua, yang dikatakan orang buruk, tapi saya mengatakan keburukannya di mana? Kalau masih berfungsional di dalam hidup, masa fungsionalnya
perwujudannya daripada yang dari dalam batin orang tua ini tadi. Berarti batinnya orang tua ini, ya anak inilah yang nanti bisa mewujudkan daripada ilmu si orang tuanya. Ibarat kata yang meneruskan begitu Pak Pri. Ya saya ibaratnya saya hanya meneruskan. Mungkin yang anak-anak yang lain tidak sanggup untuk menerima secara IQ ataupun apa nggak tahu lah. Ya dulu Lek Pre, kami pun hidup saya kepengen belajar ilmu dari leluhur tadi, istilah yang dibawa oleh bapaknya Lek Pre tadi. Bahkan saya ngomong sama Lek Pre, ayo Lek belajar sama bapakmu. Beliau bilang, sampean kalau mau belajar lo sama bapak, terserah, nanti saya bisa bawa sendiri. Dia bilang begitu. Jelas kan. Makanya itu pun saya ingat-ingat. Dapat sendiri dari orang tua khusus itu loh. Yang tidak dikasih tahu kan kepada orang lain gitu. Privat lah gitu. Tidak mungkin anak-anak lain yang tidak memahaminya akan bisa paham. Dia tidak mau paham gitu. Berarti kan privasi antara si anak dengan orang tua ini tadi. Kan tidak semua anak, mungkin satu keluarga saja, tidak semua anak bisa menerima dari apa yang dimiliki oleh ilmu yang dipendam oleh orang tua ini tadi kan. Padahal sampean bukan anaknya, hanya teman dari anaknya. Tapi karena ada keinginan, sungguh-sungguh terwujud juga. Kami pun ya sungguh-sungguh Mas, kepengen ilmunya tadi loh Mas, bukan istilahnya kekuatan atau santet tadi, bukan, istilahnya kok cocok banget. Makanya bapaknya Pak Pri, dia bilang sedia payung sebelum hujan, dia bilang begitu Mas Beni. Makanya ayo makanya Lek Pre aja. Lek Pre nggak mau, akhirnya saya Mas, Gimana caranya? Ada caranya, atau Lek Pre bilang saya nanti bisa sendiri. Ya sudah, akhirnya saya tentang kalimat sedia payung sebelum hujan ini. Itu penjelasan sedia payung sebelum hujan kan ibarat kata kita harus paham dulu. Untuk menolong orang sebelum kita dibekali dulu menghadapi gitu. Oh begitu ya. Ini yang menarik adalah dalam satu keluarga atau Pak Pri, itu kok bisa nggak sama ya? Ya, kan mungkin secara alam Tuhan memberikan talenta atau kemampuan itu berbeda-beda, gitu. Cara beradaptasinya di dalam hidup pun berbeda-beda, batinnya pun berbeda-beda, walaupun satu darah. Walaupun satu darah dan satu gen, satu gen. Makanya itu. Apakah roh itu bisa dikatakan keluarga? Nah itu. Privasi, keselamatan roh itu milik sendiri. Siapa yang menghidupi tubuh? Terus siapa yang mempekerjakan apapun obat yang masuk ke dalam tubuh? Masa orang mati bisa dimasukin obat? Tidak bisa, kan gitu. Berarti ada zat hidup. Ya itulah sang penggerak dari kehidupan ini. Makanya dikatakan keselamatan itu adalah sebuah kenyataan. Kata arti selamat itu kenyataan, bukan pengakuan. Saya sudah menyelamatkan orang. Dengan cara apa? Akan seperti itu. Jangan sampai kita tanpa bekal ilmu ini malah mencari ilmu-ilmu yang tiada pernah dia dapat wujudkan. Itu yang ditakutkan. Nanti akhir kata ada penyakit tapi tidak bisa menyolusi penyakit yang ada di dalam tubuh itu. Dia bahaya nanti. Jadi aspek yang dikatakan Hippokrates ada penyembuh dalam tiap diri itu tidak bekerja baik. Jelas, karena tidak ada potensi yang akan digerakkan oleh yang di dalam tubuh itu. Makanya saya katakan pandai-pandai kita memilih suatu
karya. Iya. Kalau itu makanan lah bisa sebagai yang bisa diolah-oleh, bukan kimia. Iya. Biar makanan pun tumbuh-tumbuhan lah, herbal kan. Biologis ya. Jadi biologis di situ kalau bisa seminimal mungkin kimianya kan gitu. Iya. Untuk supaya tidak merugikan tubuh-tubuh yang lain. Iya. Tidak merusak tubuh yang lain lah. Tuh. Ini saya memang semenjak banyak mengambil dari apa-apa pawadaran yang diberikan Pak Abdul itu, kemudian menjadi petunjuk jelas untuk kita menghadapi pasien yang memang mungkin justru kita itu pasien itu sendiri sebenarnya jadi sumber solusi juga ya dari kemampuan kita menangkap dari apa yang diinginkan dan apa yang ada dalam dirinya. Jelas ya disitulah. Makanya sampean harus benar-benar bisa memahami keluh kesah si pasien ini dengan berdasarkan ilmu, bukan terawangan, tapi ilmu landasan yang telah kita pelajari untuk menyolusi dari apa yang dikeluh kesahkan oleh. Nah, makanya apa yang saya miliki akan saya berikan apabila mau menggali dan bisa memfungsionalkan di dalam hidup. Ya, ibarat kata menyaksikan langsung itu, Lek. Ya, ibarat kata ya, menyaksikan sendiri. Iya, menyaksikan sendiri Keselamatan yang diinginkan oleh si pasien dan si ini harus bisa membuktikan. Ya, dan cara apa nggak tahu. Yang penting kita semaksimal mungkin itu dengan alat-alat canggih dan solusi-solusinya itu nanti akan kita bisa dapat fungsikan gitu, dengan diberikan letak yang tepat sebagai sarana bagi memberi solusi begitu. Ya jelas disitulah. Nah berarti sekarang kan dari kedekatan saya pada Pak Tri mendapatkan satu pawadaran dan dalam keseharian saya laksanakan. Itu bukan sebetulnya tidak kemudian dokter sekolahnya sama hasilnya sama kan tidak juga bisa. Ternyata kan bagaimana juga dia mengolah sains dalam dirinya. Makanya tiap dokter itu ya tergantung bagaimana dia mempunyai sains menjadi seorang dokter ini tadi. Dan bagaimana seorang dokter ini bisa bertemu dengan sains-sains itu tadi. Langsung gitu loh. Jadi bukan hanya yang didapat di bangku belajar. Tapi di luar itu harus kita gali lagi, mengembangkan lagi. Bahkan pengalaman hidup juga ya Pak. Dari pengalaman hidup. Makanya saya dapat ilmu ini ya dari pengalaman praktek di dalam membantu masyarakat ini tadi. Kalau begitu keselamatan itu sebagai suatu perwujudan mesti ada sainsnya. Nah, ada sains. Ibaratnya sains itu kan ibaratnya ilmu yang telah dipelajari dan diketahui. Bagaimana cara mendapatkannya? Itu kan punya sains, punya cara. Cara itulah yang dikatakan sains. Gitu. Dan ada cara yang tidak menemukan sains, hanya cara opini. Menemukan cara katanya opini ini ya benar. Pendapat itu nggak bisa menyelesaikan. Contohnya alat. Oh ini penyakit ini. Bisakah alat ini menyelesaikan ini? Nah, seperti itu opini. Itu masih harus diolah oleh sains kita. Nah, sebagai seorang manusia ini tadi, kita memang punya alat. Tapi apakah alat ini yang akan menyelesaikan secara biologis gitu? Nah, itu. Ini sebetulnya menjadi sebuah pertanyaan besar manusia dalam tataran yang lebih luas. Apakah betul nanti teknologi akan menggantikan manusia? Kan seperti itu ada. Ya memang teknologi itu dibutuhkan, tapi manusia tetap harus mempertahankan diri. Masa kita mau dioperasi oleh alat? Sedang dia buatan manusia, seteliti-teliti buatan manusia. Tidak mungkin teliti. Dia punya otak seperti manusia. Tidak pun cerdas manusia, sedang dia alat itu yang membuat manusia. Jadi alat haruslah tetap ada di posisi alat, tapi sains manusia yang dikuatkan dan aspek
kemanusiaan, kerohanian, ketuhanan harus dipahami. harus dikokohkan. Harus dikokohkan ya. Karena ibarat kata manusia ini tumbuh kembang dari kimia dan biologis. Bersatu menjadi satu kesatuan ya, terbentuk menjadi tubuh. Yaitu tanah, air, api, dan angin. Bagaimana tubuh ini kalau dipenuhi dengan kimia? Alkohol yang sangat berbanyak sekali. Satu kan minum, tapi kan minum saya hanya sebagai penyehat tubuh. Untuk mengencerkan darah yang ada di dalam tubuh. Untuk mengeluarkan alkohol. Ya justru fungsi fungsionalnya ya. Ibaratnya mungkin seperti ganja, kalau salah orang yang mengolah, mendesainernya, ya jadi mematikan. Ya. Itulah kesehatan. Kalau yang mungkin ahli kesehatan yang mendesainer, pasti jadilah biologis. Ya. Mungkin di situ batasannya. Menggunakan itu jangan berkendaraan setelah minum obat ini. Mungkin pernyataannya seperti itu. Nah, itu kokain ataupun yang mengandung unsur apa ya namanya itu, seperti gula itu loh, adiktif. Ya. Itu kan sangat tinggi. Ya. Nah sekarang tinggi mana adiktifnya dengan gula? Oh iya. Anda sendiri memenuhi kimiawi darah itu secara berkepanjangan. Berarti ada sign untuk membuatnya menjadi supaya gula itu tidak berkuasa atas darah kita, tidak membekukan darah kita, tidak memberatkan darah kita untuk menjadikan pagi, siang, sore dan petang itu tadi, supaya lancar gitu loh. Ya, tetap berjalan. Bagaimana sih gula ini? Walaupun saya tiap hari konsumsi gula, stop, minum pun harus menggunakan air gula. Nah, tapi kan bagaimana saya mengatasi daripada itu kan punya sendiri gitu. Oh, jadi karena aktifnya produk sains diri ini tadi yang ada di dalam diri ini bisa mengelola hal seperti itu. Makanya saya bilang apa? Saya tidak takut minum gula. Karena saya punya sains sendiri bagaimana mengatasi. Nah itulah pembuktian. Makanya saya berani menumbalkan diri saya. Penelitian. Nah, seperti penyakit AIDS. Saya juga pernah melakukan atas sendiri. Oh iya. Gitulah. Ramuan itu kakak. Tapi saya bukan berarti harus melakukan itu terus, tidak gitu loh. Karena penelitian. Untuk penelitian gitu. Kalau benar-benar terjangkit seperti itu. Nah, itulah makanya pengorbanan penelitian itu membutuhkan pengorbanan. Harus berkorban dulu, jangan menunggalkan orang lain. Diri dulu. Berani nggak kalau sebagai seorang membuktikan dulu dalam dirimu itu untuk sebagai kelinci percobaan. Itu prinsip seorang kesehatan. Kalau yang mati biar diri saya sendiri dulu daripada orang lain. Biar saya mati dulu. Nah itu kan pelebusan dosa. Menebus daripada kesalahan-kesalahan yang akan kita praktekkan. Kita buktikan dulu dalam diri. Baru kita praktekkan, kan seperti itu. Jadi sains ini juga bangkit dari sebuah penelitian diri juga. Nah, kenapa? Nah, saya pernah racun itu terdapat racun sampai saya kecil-kecil mau mati. Ya termasuk ya ini tadi kimia itu untuk herbal dan kimia itu untuk mengeluarkan racun-racun itu. Namanya penelitian kan apa yang terjadi kita nggak tahu. Jadi seorang peneliti itu juga sekaligus mesti punya rasa berani juga. Berani. Karena mau menembus kegaiban dari kebelumtahuan itu. Apa ini tadi ya? Ya itu kegaiban yang harus kita buktikan sendiri di dalam diri kita. Jangan sampai kita mengorbankan orang lain. Tapi kan saya tahu fungsionalnya di dalam diri itu untuk apa gitu. Kita menggunakan sebagai ilmu penelitian, bukan untuk ataupun kecanduan, bukan. Tapi untuk sebuah penelitian terhadap diri kita. Menarik itu bahwa beliau ini berjalan di atas penelitian-penelitian yang melibatkan dirinya sendiri. Sehingga ya otomatis pengorbanan ini akan menghasilkan sebuah lompatan pengetahuan ya. Kalau saya pikirkan seperti itu jadi. Nah kalau pas konsumsi kita mati ya sudah hilang. Itulah ya pengorbanan berani untuk mengorbankan diri sendiri sebagai kelinci percobaan.
Mungkin dari situ apa yang saya pahami dari sebuah perjalanan, nggak mungkin saya mau mengatakan kepada orang-orang yang tidak mau tahu kan gitu. Ya. Nah, ini pun mengandung apa yang dikatakan ilmu gaib yang disampaikan dari orang tua ini, ilmu kebatinan Jawa ini tadi. Katakan, uri-uri atau jagalah ilmu warisan leluhur. Leluhurmu itulah yang akan memberi keselamatan pada dirimu. Apa yang telah dipelajari oleh leluhurmu itu nanti akan kau dapati juga. Sebagai seorang yang dumunung urip ini, kita hidup sebagai seorang yang hidup di negara Indonesia, harus bisa benar-benar memfungsionalkan apa yang ada di Indonesia atau di tanah di mana kita pijak ini tadi. Gitu. Di mana ibu bumi pokok angkasa, atau di mana bumi pijak di situ langit dijinjing, dan namanya ibu bumi pokok angkasa kan, bahasa Indonesia seperti itu. Ya. Gitu. Mungkin masih ada pertanyaan? Mungkin satu Pak Pri, mungkin tadi dikatakan bahwa Pak Pri kan meskipun minum banyak mengandung gula, nggak masalah. Nah, sedangkan di dunia medis kedokteran ini penyakit gula itu adalah penyakit keturunan. Kira-kira bagaimana Pak Pri penjelasannya? Kalau penyakit keturunan, kok banyak orang yang orang tuanya tidak kena penyakit gula, anaknya punya penyakit gula. Oh. Ini banyak terjadi. Iya. Benarkah manusia itu tubuhnya serupa, Satu sama lain. punya kekebalan tubuh yang sama? Oh iya. Iya. Gitu. Punya pengetahuan yang sama, satu keturunan tidak. Iya. Gitu. Di situ loh letak bahwa penyakit gula itu bisa menjangkit siapa saja. Ya, tanpa memperhatikan Dalam kenyataannya Dalam seperti kenyataan. itu. Meskipun Jadi, kalau dapatan kita pun bicara bisa. unsur genetik, semua ini juga pasti ada unsur genetik. Ah. Tapi Iya. kalau kita hanya kemudian akan menyalahkan orang tua, justru gen kita dari tidak mana? akan menemukan sains pribadi Oh, kita iya kan? sendiri ya. Selalu kita menyalahkan orang tua. Oh iya. Gitu. Penyakit itu bisa timbul kepada siapa saja. Ya. Karena disebabkan oleh kita ini adalah hamba Tuhan. Sama-sama hamba Tuhan semua. Iya. Mempunyai tubuh yang sama. Iya. Gitu. Maka penyakit itu penangkalnya bukan wah ini dari keturunan, ini bukan dari keturunan. Iya. Tapi dengan pembuktian dulu lah. Iya. Praktek penelitian di anu tadi di kehidupan. So, Dan mungkin penelitian itu lebih perlu dipertajam tentang variasi-variasi pribadi. Sudah, monggo kalau mau tutup, silakan ditutup. Tapi mungkin Pak Pri dulu closing Ya, statement. Pak Pri mau memberikan. maka untuk kata penutup dari saya, kesehatan itu adalah salah satu pencarian keselamatan hidup. Untuk menemukan hidup, kita harus sehat dulu. Ya. Untuk selamat dari hidup, ya harus sehat. Maka dikatakan sehat itu mahal. Maka jagalah kesehatanmu dengan menggunakan ramuan ataupun herbal-herbal yang tidak merugikan tubuh manusia ini. Saya juga manusia soalnya. Gitu. Berpotensi juga apabila saya tidak bisa mencegah diri saya, maka obatilah diri kita sendiri sebelum mengobati orang lain. Itu pas orang tua saya dari dulu. Itu juga akan saya gemi sebagai dokter, karena kita nanti akan bisa bedakan mana kekuatan pribadi, mana kimia ditempatkan, sehingga bisa lebih berhasil guna pada tujuannya. Dan untuk menolong sehat itu. Ya. Oke. Mungkin begitu para penikmat channel Kompetensi Hidup. Bincang-bincang tadi mungkin akan disambung dengan pertemuan berikut, karena sebenarnya masih banyak yang ingin kami tanyakan, ya.
terutama juga anak-anakku yang di Jogja selalu menonton ini, dan jangan lupa subscribe ya Pak ya. Ya. Subscribe. Demikian matur nuwun Pak Pri, Lesaman. Selamat malam.